A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Assalamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di bawah naungan Al-Quran, berkumpul bersama-sama mengelilingi ma'dubatillahi tabaraka wa ta'ala, hidangan yang Allah sajikan bagi kita untuk menerangi hidup kita, menunjukkan jalan kita, menyembuhkan berbagai macam penyakit yang terdapat dalam dada kita, dan menempatkan kita di jalan yang lurus, mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan tujuan dari setiap hamba yang beriman, yang mencintai Allah dan merindukannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan wujud yang hakiki, yang azali, yang abadi, di mana seluruh makhluk bergantung kepadanya, mengharapkan rahmatnya, memohon perlindungan kepadanya. Di saat seseorang bersama Allah, tak ada sesuatu yang akan membahayakan dirinya, dan dia tidak akan membutuhkan kepada selainnya. Tapi di saat seseorang kehilangan Allah, walaupun dia memiliki segala sesuatu dalam kehidupan dunia ini, maka seluruhnya adalah kehilangan, kehampaan, kesepian. Maka jangan pernah kita melupakan Allah. Allah ingatkan bahwa jiwa dan kalbu manusia baru akan merasakan tentram dan damai di saat dia selalu mengingat Allah. Begitu dia lupa kepada Tuhannya, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tonggak dari seluruh kehidupan baik di langit maupun di bumi, yang menjadi tambatan dari hati dan kalbu setiap insan dan makhluk, maka pada saat itu dia akan mengalami kehilangan dalam arti yang sebenarnya. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang berserah diri kepada Allah, yang bersandar bergantung kepadanya, yang mengikuti petunjuknya, jiwa dan kalbu mereka akan tentram dan tenang dengan selalu mengingat Allah dan bersamanya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah hanya dengan selalu mengingat Allah, bersama Allah, mengikuti petunjuknya, berjalan di atas jalannya, jiwa dan kalbu manusia akan tenang dan tentram. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini bersama-sama insya Allah kita akan merenungkan beberapa ayat dari surah Al-Insan. Sebelumnya kita akan mengawali renungan kajian kita dengan membaca Ummul Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق
وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia yang ditempatkan di atas muka bumi ini sebagai khalifahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita, mengutamakan kita dari kebanyakan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan apa yang di bumi untuk melayani manusia. Matahari bersinar, demikian pula bulan. Menjalankan tugasnya sebagaimana yang diperintahkan Allah juga untuk melayani manusia. Begitu besar, begitu banyak nikmat Allah, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, baik yang lahir maupun yang batin, menuntut dari kita sebagai seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada surah yang kita renungkan kali ini, yaitu Suratul Insan, surah yang dinamai dengan nama Al-Insan yang berarti manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita akan nikmat karunia-Nya yang Allah limpahkan atas kita, yang telah melahirkan kita di dunia ini. Berawal dari awal dan permulaan yang begitu rendah dan hina. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan penciptaan kita, memberikan dan menganugerahkan kita wawasan dan pengetahuan, menunjukkan jalan kita, tujuan hidup kita dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul-Nya, menurunkan kitabnya agar menjadi pedoman bagi kita semua. Maka mereka-mereka yang beriman bersyukur, mereka beriman bersyukur ala bayyinah, atas dasar pemahaman, pencerahan, kesadaran. Bukan beriman karena mereka ikut-ikutan. Sedangkan mereka yang ingkar dan menentang, mereka ingkar menentang bukan karena tidak jelasnya petunjuk Allah, tapi disebabkan karena keingkaran kesombongan mereka. Suratul Insan ini merupakan satu surah yang diturunkan pada awal-awal dan permulaan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan kita makhluk yang bernama insan ini untuk sadar, untuk mengenal diri kita. Dari sini kita akan mengenali kebesaran dan keagungan Allah, rahmat dan kasih sayang yang tak terhingga atas kita semua. Tapi sayang, sedikit dari kita yang dapat mengambil pelajaran dan sadar serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersama-sama ikhwan, akhwat, kita renungkan ayat-ayat yang tadi baru saja kita baca dari surah Al-Insan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta kita. Karena Allah yang menganugerahkan kita berbagai macam nikmatnya, termasuk wawasan dan petunjuknya. Maka sesiogianya sebagai seorang hamba yang menyadari hal ini untuk memulai segala sesuatu dengan nama Allah. Juga memohon pada Allah pertolongan dan bimbingannya agar membantu kita untuk dapat benar-benar memahami dan mengambil manfaat dari petunjuknya. Bismillahirrahmanirrahim.
kita memulai atas nama Allah. Memulai juga renungan kita dengan memohon petunjuk, perlindungan, dan bantuan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Dengan nama Allah kita memulai semua aktivitas pekerjaan kita, termasuk dalam merenungkan ayat-ayatnya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah berlalu pada manusia masa yang panjang dari satu waktu, ketika pada saat itu dia bukan merupakan sesuatu yang berarti. Lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah berlalu atas manusia masa yang begitu panjang. Lam yakun syai'an madhkura, pada saat itu dia bukan merupakan sesuatu yang dapat disebutkan dan berarti. Waktu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum adanya kehidupan kita di dunia ini, waktu begitu panjang, hadirin sekalian. Sebelum kakek dan nenek kita ditempatkan di atas muka bumi ini, ketika masih para malaikat merupakan makhluk-makhluk yang bertasbih, yang taat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum manusia, terdapat makhluk yang bernama jin, yang hidup juga di tengah-tengah para malaikat. Sebelum manusia diciptakan. Begitu manusia diciptakan, lalu Allah memerintahkan malaikat untuk sujud, termasuk jin. Ternyata malaikat semua dengan patuh tunduk kepada Allah. Mereka tidak menyombongkan diri. Tapi makhluk yang bernama jin ini yaitu makhluk yang kemudian hari dikenal dengan nama iblis, yang berasal dari bangsa jin. Cemburu, iri dengan keutamaan yang Allah berikan kepada Adam. Dia menolak untuk sujud padanya karena kesombongan dan keangkuhannya. Ketika Allah bertanya, mengapa engkau menolak untuk sujud kepada makhlukku yang aku ciptakan dengan tanganku? Dia mengatakan, bagaimana saya sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dirinya dari tanah. Ini kesombongan. Ini merupakan cikal bakal yang melahirkan dan mempropagandakan rasisme untuk membuat kehidupan manusia tidak lagi merasakan kerukunan, persatuan, ketenangan, dan kecintaan, berganti dengan keangkuhan yang membuat manusia saling menyombongkan diri, lupa bahwa Allah menciptakan kita. Kelebihan yang Allah berikan kelak akan ditanya. Sedangkan mereka yang berada dalam kekurangan, Allah juga menguji kesabaran mereka. Masing-masing akan menerima ganjaran mereka, bukan karena ras mereka, bukan karena bentuk rupa mereka, bukan juga karena status mereka, tapi kembali pada iman dan ketakwaan mereka yang akan memuliakan mereka, sedangkan keingkaran akan menjerumuskan mereka dalam kehinaan dan penyesalan. Jadi bukankah telah berlalu waktu yang begitu panjang? Manusia pada saat itu lam yakun syai'an madhkura, bukan merupakan sesuatu yang disebutkan, bukan merupakan sesuatu yang berarti. Oleh karena itu jangan Anda menyombongkan diri, jangan kita lupa. Akhirnya kita memilih jalan hidup yang salah dan tidak benar. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basir. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia min nutfatin amsyaj, dari sperma, dari mani yang bercampur. Sperma yang bercampur membuahkan telur yang berasal dari ibu kita. Sperma yang berasal dari seorang laki-laki membuahkan telur yang berasal dari seorang wanita.
Pembuahan ini pembuahan yang berjalan sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui pernikahan yang sah, yang menjadi ikatan kontrak di antara mereka untuk hidup bersama dalam mengarungi kehidupan dengan menjalankan bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tuangkan rasa mawaddah, rahmat di hati mereka untuk memberikan ketenangan agar dapat menjalankan kehidupan ini dengan baik, dengan dukungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sperma yang bercampur. Nabtali dengan tujuan untuk mencoba menguji dirinya. Faja'alnahu sami'an basira, maka kami jadikan dirinya sami'an basira. Kami jadikan dirinya sami'an dengan dapat mendengar dan belajar dari apa yang didengar. Basira dan melihat serta belajar dari apa yang dilihat. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalannya. Kami tunjukkan jalannya dengan menurunkan kitab kami dan mengutus Rasul kami. Imma syakiran wa imma kafura. Di antara manusia ada yang memilih jalan untuk bersyukur. Di sana mereka akan menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan nikmat yang terus melimpah. Tapi sebahagian dari mereka ada yang memilih keingkaran dan kekafiran. Menutup rahmat Allah dari diri mereka. Hidup dalam kegelapan, kegersangan, dan kepengapan. Itu merupakan pilihannya. Yang beriman akan memilih balasan yang mulia. Syurga yang kekal abadi. Dengan apa yang Allah sediakan di taman syurganya, sungai yang mengalir, mata air, yang memancarkan beraneka minuman, yang melahirkan cita rasa yang bermacam-macam. Sedangkan yang ingkar, yang menentang Allah, yang bersikap sombong dengan nikmat yang Allah berikan padanya, dia memilih rantai, belenggu, dan api yang membara. Ini merupakan konsekuensi dari pilihannya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sperma yang bercampur. Nabtali dengan tujuan menguji dirinya. Di mana kehidupannya bukan kehidupan yang sia-sia, yang dilalui begitu saja. Tapi seluruh kehidupannya, seluruh yang dimiliki dalam kehidupan dunia adalah ujian. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dirinya sami'an basira. Kata sami'an basira di sini bukan hanya sekedar mendengar, karena hewan yang lain juga mendengar. Bukan hanya sekedar melihat, hewan yang lain juga melihat. Tapi sami'an basira dalam bentuk mubalaghah. Menerangkan bahwa dia bukan hanya sekedar mendengar, tapi pendengarannya membantu dirinya untuk belajar. Begitu pula penglihatannya. Hingga membuat dirinya dapat belajar dari apa yang didengar dan dilihat untuk menyadari akan nikmat karunia Allah. Demikian pula agungannya, keagungannya yang meliputi segala sesuatu. Tapi jiwa-jiwa yang tertutup, jiwa-jiwa yang ingkar, mereka orang-orang yang diharamkan dari kenikmatan tersebut. Bukan karena Allah berlaku aniaya, tapi keingkaran yang telah menutupi cahaya hatinya. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalannya. Di antara mereka ada yang bersyukur. Itulah orang-orang yang beriman, yang sadar dan mengenal diri mereka. Wa imma kafura. Di antara mereka ada orang-orang yang ingkar. Oleh karena itu dalam hidup ini dia tidak ingin terikat dengan Allah. Dia ingin bebas berbuat sesuka hatinya. Bahkan mereka menginginkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala, kebijaksanaan tentuannya, tunduk kepada kebudayaan hasil kesepakatan manusia. Oleh karena itu mereka tidak menginginkan ketuhanan yang Maha Esa, tapi yang mereka inginkan ketuhanan yang berbudaya atau berkebudayaan. Kita tahu kebudayaan dan budaya merupakan hasil kesepakatan manusia. Sedangkan Allah pencipta segala sesuatu, pencipta langit, bumi termasuk diri kita. Betapa sombongnya manusia, betapa ingkarnya di saat dia ingin
menjadikan kebudayaan di atas Allah, bukan Allah di atas segala sesuatu. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi mereka yang ingkar salasila wa aghlala wa sa'ira, belenggu, rantai-rantai, wa aghlala, dan belenggu-belenggu, wa sa'ira, dan api neraka sa'ir. Rantai yang merantai dirinya, belenggu yang betul-betul membatasi gerak-geriknya, ditambah lagi dengan api yang membara. Suasana yang amat mengerikan. Sebagaimana dia telah merantai dirinya dengan hawa nafsunya, dengan kebiasaan buruknya, dengan keingkaran kepada Allah, berbuat sesuka hatinya, maka pada hari tersebut Allah akan memperlakukan dirinya sesuai dengan perbuatannya. Berbeda dengan orang-orang yang taat berbakti kepada Allah. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur. Sesungguhnya kaum abrar, jamak daripada albar. Kaum abrar yang taat, patuh, berbakti, dan bersyukur kepada Allah. Mereka akan menikmati balasan di sisi Allah. Yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Mereka akan minum dari piala-piala anggur. Di dunia mereka minum minuman keras yang berasal dari anggur, yang berasal dari berbagai macam jenis buah-buahan yang Allah ciptakan bagi mereka. Tapi minuman mereka menimbulkan kemabukan, menimbulkan juga kepenatan, membuat mereka juga muntah-muntah, juga menimbulkan efek samping pada kesehatan baik lahir mereka maupun jiwa mereka. Tapi di hari akhir nanti, mereka akan minum piala-piala anggur yang tidak memabukkan, yang tidak membuat mereka muntah. Dan anggur tersebut yang mereka minum bercampur dengan campuran yang berasal dari mata air surga. Yaitu campuran yang bernama kafur, yang membuat minuman mereka melahirkan aroma kenikmatan tiada tara. Kaum abrar akan minum dari piala-piala anggur yang bercampur dengan kafur. Kafur merupakan nama yang Allah berikan untuk mata air tersebut, tapi hakikatnya tidak dapat kita bayangkan. Tapi akan membuat minuman mereka melahirkan aroma, kenikmatan, pesona tiada tara. Ini merupakan janji Allah. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Itu mata air yang akan diminum oleh hamba-hamba Allah. Hamba-hamba yang tahu diri. Hamba yang mengenal diri mereka sebagai hamba yang beribadah mengabdi kepada Allah. Yufajjirunaha tafjira. Mereka pancarkan mata air tersebut secara melimpah dengan kehendak hati mereka. Dengan penuh kebebasan mereka menikmati memancarkan mata air tersebut. Bukan lagi minuman yang terbatas, tapi minuman yang melimpah dan mereka dapat pancarkan sesuka hati mereka. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Hamba-hamba Allah ini dikenal dengan sifat mereka. Mereka memenuhi dan menepati nazar mereka. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka amat takut khawatir dari satu hari di mana bencananya malapetakannya menyebar kian kemari, menyebar ke seluruh penjuru. Tidak ada satupun tempat yang aman dari bencana tersebut. Itu bencana di saat terjadinya kehancuran di alam raya ini, kemudian kebangkitan manusia, dan mereka dihimpun untuk datang ke hadapan Allah. Itu merupakan hari yang amat menakutkan. Jadi mereka menepati nazar mereka dan takut, khawatir dari hari yang mengerikan di mana bencananya kian kemari menyebar ke seluruh penjuru hingga membuat mereka berhati-hati. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makan ala hubbihi semata-mata karena cinta kepada Allah, walaupun mereka membutuhkan mencintai makanan tersebut. Karena kecintaan mereka kepada Allah, mereka memberikan makan orang miskin, anak-anak yatim, wa asira, dan tawanan perang.
tidak diperlakukan dengan kejam dalam Islam. Mereka diperlakukan dengan mulia, ditempatkan di tempat yang baik, dan diberikan makan, bahkan menganjurkan orang-orang yang beriman untuk memperlakukan mereka dengan cara baik. Beda pada saat mereka masih merupakan pasukan yang berperang, mengancam kita, dan keadaan mereka pada saat mereka menjadi tawanan. Di saat mereka tertawan, diperlakukan dengan baik dan mulia. Jadi mereka memberikan makan atas kecintaan mereka kepada Allah, walaupun mereka membutuhkan makanan tersebut untuk orang yang miskin, anak yatim, maupun tawanan perang. Lalu dengan tegas mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberikan makan kalian semata-mata karena melihat wajah Allah, karena mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan sesuatu balasan dari kalian atau penilaian dari orang di sekeliling kami. Sungguh kami memberikan makan kalian semata-mata karena Allah, mengharapkan ridha-Nya, karena memandang wajah kebesaran dan keagungan Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan maupun ucapan terima kasih. Yang kami harapkan hanya balasan dari Allah. Yang kami harapkan adalah keridhaan Allah. Kami melakukan semua ini karena memandang wajah Allah. Membebaskan orang-orang yang menerima bantuan kita dari ketergantungan dan perasaan diri mereka ditekan dan dimanfaatkan. Karena yang memberi bantuan mengharapkan ridha Allah semata, tidak berupaya untuk memanfaatkan mereka atau menindas mereka. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sungguh kami takut min rabbina, dari Tuhan kami, pada saat kami menghadapi hari-hari yang akan membuat wajah manusia suram, pucat pasi. Kata Abus, bukan harinya yang muram, tapi hari-hari di mana wajah manusia pada saat tersebut dalam keadaan muram, dalam keadaan benar-benar mengerutkan wajah mereka. Qamtarira, bukan hanya 1 hari 2 hari, tapi keadaan yang mengerikan dalam waktu yang panjang. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yaumi walaqahum nadratan wa surura. Maka Allah melindungi mereka dari mara bahaya pada hari tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan bagi mereka nikmat karunia yang membuat wajah mereka bercahaya, penuh rasa gembira. Orang yang ingkar, yang durhaka, di dunia mereka menyombongkan diri, tertawa, terbahak-bahak. Orang yang beriman, mereka penuh rasa syukur dan takut. Antara harap dan takut, harap mereka mendorong mereka untuk berlomba-lomba kembali kepada Allah. Takut mereka menjaga diri mereka dari hal-hal yang menjauhkan mereka dari Allah. Itulah keadaan orang yang beriman di antara harap dan takut. Tapi orang yang ingkar dan durhaka, mereka hidup bersenang-senang, beriforia, tertawa, terbahak-bahak. Begitu menghadapi bencana dunia, mereka berputus asa. Apalagi di hari kemudian nanti, mereka datang ke hadapan Allah tanpa bekal yang mereka bawa. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut dari Tuhan kami hari yang panjang dengan penuh bencana dan derita, yang membuat wajah manusia muram, putus asa pada hari tersebut. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yaumi walaqahum nadratan wa surura. Maka Allah melindungi mereka dari mara bahaya hari tersebut, dan Allah curahkan bagi mereka nikmat karunia yang membuat wajah mereka bercahaya, wasurura, dan penuh dengan kegembiraan. Karena mereka di dunia dulu benar-benar bersyukur kepada Allah, taat padanya, dan takut dari perbuatan-perbuatan yang membuat mereka menderita pada hari tersebut. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah balas mereka dengan kesabaran mereka dalam kehidupan dunia. Di hadapan godaan, bujuk rayu dunia, di hadapan penderitaan yang mereka lalui, tetap mereka istiqamah. Dengan kesabaran mereka, Allah balas mereka dengan syurga. Demikian pula pakaian yang terbuat dari sutra, bukan sutra duniawi, tapi sutra ukhrawi yang mereka nikmati pada hari tersebut, jauh dari kesombongan, yang ada hanyalah kegembiraan, kebahagiaan, dan syukur yang tak terhingga pada Allah. Muttaqiina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsan wala zamharira.
Dan mereka pada hari tersebut di taman surga bersandar bertelakan. Di belakang sandaran yang empuk dan penuh kenikmatan. Mereka bersandar duduk alal araiki. Mereka bersandar duduk di atas dipan-dipan yang empuk, nyaman, memberikan mereka betul-betul perasaan yang memabukkan penuh dengan keindahan. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka tidak akan menyaksikan teriknya panas matahari pada saat tersebut dan tidak pula akan merasakan dingin yang menusuk ke dalam tubuh mereka. Mereka berkumpul bersama keluarga mereka di atas araik atau di atas arikah, dipan-dipan yang empuk menyenangkan. Berkumpul juga bersama teman mereka, saling menceritakan masa lampau mereka. Mereka menikmati saat-saat tersebut, menceritakan pengalaman mereka yang penuh dengan berbagai macam cobaan di dunia dengan syukur dan sabar mereka. Mereka menikmati kesuksesan yang begitu indah dengan seluruh kebahagiaan dan apa yang Allah sajikan bagi mereka. Wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan di bawah naungan taman-taman surga yang begitu dekat dari mereka. Naungan pohon-pohon surgawi yang meneduhkan mereka. Wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan buah-buahnya benar-benar ditundukkan untuk mereka. Apa saja yang mereka inginkan, begitu hati menyebut, buah akan mendekat dari jangkauan tangan mereka. Dalam keadaan segar. Dengan cita rasa aroma yang tak mungkin dapat dibayangkan dengan apa yang terdapat dalam kehidupan dunia. Mereka di taman-taman dengan pohon-pohon yang rindang menaungi mereka dan buah-buah yang Allah sediakan bagi mereka, dengan mudah mereka mengambilnya dengan jangkauan tangan mereka. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Kemudian diedarkan, ada pelayan-pelayan yang mengedarkan bagi mereka bejana-bejana yang terbuat dari perak. Wa akwabin kanat qawarira, dan gelas-gelas yang terbuat dari kristal. Qawarir jamak dari qarura. Jadi gelas-gelas yang terbuat dari kristal dengan bejana yang terbuat dari perak diedarkan di sekeliling mereka, menyajikan minuman-minuman yang beraneka rasa, beraneka aroma yang Allah sediakan bagi mereka dengan pelayan-pelayan yang melayani mereka. Itu merupakan balasan dari kesabaran mereka dan syukur mereka. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Qawarir, kristal-kristal yang terbuat juga dari perak yang mereka tentukan ukurannya sesuai dengan kehendak mereka. Minuman-minuman yang beraneka rasa dan aroma serta warna yang begitu menawan dan menarik. Dengan jenis juga gelas-gelas yang Allah sediakan, ukuran yang mereka inginkan, sebagaimana yang mereka kehendaki. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan mereka diberikan minum dari piala anggur yang bercampur dengan sari-sari jahe yang berasal dari mata air surgawi. Dari minuman-minuman yang tersedia dalam piala-piala. Kemudian dari mata air surgawi yang memancarkan sari-sari jahe yang amat indah. Namanya sama dengan apa yang terdapat di dunia, tapi dengan rasa, aroma, warna yang berbeda. Mereka menikmati jenis minuman yang lain dari piala-piala anggur yang bercampur dengan sari-sari jahe yang terdapat dari mata air surgawi. Ainam fiha tusamma salsabila. Dari mata air di sana yang dinamakan salsabil. Ini salsabil yang memancarkan sari-sari jahe dengan aroma yang amat indah. Jadi ainan fiha tusamma salsabila. Itu mata air di sana yang dinamakan salsabil. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Dan mereka dikelilingi
oleh anak-anak yang kekal dalam keadaan seperti itu. Jadi mereka dalam keadaan kekal berada pada usia kanak-kanak. Kalau engkau memandang mereka, engkau akan menduga mereka bagaikan mutiara yang berserakan dan bertaburan. Di antara kehidupan yang terdapat dalam kehidupan, di antara kebahagiaan yang terdapat dalam kehidupan dunia, adalah kita kumpul bersama anak-anak yang lucu, menawan, dan menarik. Allah tidak haramkan dari kenikmatan ini. Mereka dikelilingi oleh anak-anak kecil yang kekal dalam usia tersebut. Bila engkau memandang mereka, seolah-olah mereka bagaikan mutiara yang bertaburan. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan di saat engkau melihat, engkau akan memandang kenikmatan dan kerajaan yang amat besar. Bukan lagi kerajaan yang dimiliki oleh sebahagian manusia, tapi kerajaan yang amat besar yang akan disaksikan para penghuni surga. Yang mereka nikmati tanpa beban, tanpa penderitaan, tanpa ketakutan, tanpa kepanikan, tanpa rasa iri dan dengki. Aliyahum thiyabu sundusin khuduf wa istabrak wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Anak-anak yang penuh dengan keindahan tersebut menawan, mempesona dengan penampilan mereka laksana mutiara yang bertaburan. Aliyahum thiyabu sundusin khuduf. Mereka menggunakan pakaian di bahagian atas mereka berwarna hijau. Wa istabrak, dengan variasi sutra yang tebal, merupakan jenis sutra yang lebih tebal dibandingkan dengan sutra sebelumnya. Sundus merupakan sutra yang halus, sedangkan istabrak dia agak berbeda dengan sundus. Paduan variasi antara sutra yang hijau dengan istabrak melahirkan pesona keindahan. Ini merupakan pakaian kebanggaan bagi anak-anak pada masa saat itu di tengah-tengah bangsa Arab. Walaupun namanya sama, terdengar sama, tapi hakikatnya berbeda antara sundus dan istabrak surgawi dengan sundus istabrak duniawi. Ini hanya merupakan gambaran untuk mendekatkan kepada mereka, kepada kita semua, di mana anak-anak tersebut dengan pemandangan yang begitu menawan dan menarik, menggunakan sutra berwarna hijau berpaduan dengan istabrak. Wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka dihiasi dengan gelang-gelang yang terbuat dari perak, bukan sembarang perak, tapi perak syurgawi. Wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan Tuhan mereka memberikan mereka minum dari minuman yang akan mensucikan mereka. Bisa saja anak-anak ini merupakan bayi-bayi dan anak-anak yang meninggal pada saat masih kecil dan kanak-kanak. Mereka di taman surga akan menjadi hiasan bagi ayah ibu mereka. Pandangan mereka memandang anak-anak tersebut dengan pandangan penuh kecintaan, keharuan. Di dunia, pandangan tersebut pandangan penuh rasa cinta, tapi diiringi dengan rasa khawatir terhadap ancaman yang mengancam mereka. Sedangkan di surga, rasa aman, tentram, keindahan yang kekal abadi yang tidak akan pernah putus. Dan anak tersebut akan kekal dalam usia dan pemandangan tersebut. Inna hadza kana lakum jazaa, inilah balasan yang Allah sediakan bagi kalian atas amal yang kalian perbuat. Wa kana sa'yukum mashkura, dan usaha kalian benar-benar dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang benar-benar tak sebanding, tak mungkin dapat dibandingkan dengan amal kalian. Allah dengan namanya Asy-Syakur membalas yang sedikit dengan yang banyak, yang singkat dengan balasan yang kekal dan abadi. Apakah kita memilih balasan yang begini indah dari sisi Allah? Kehidupan yang tentram damai dalam suasana yang betul-betul penuh keindahan, ataukah kita memilih rantai belenggu dan api yang membara? Bila kita memilih kenikmatan surga dengan kebahagiaannya, marilah kita berjuang untuk meraih hal tersebut. Kita berusaha berbuat kebaikan sepanjang perjalanan hidup kita. Jangan biarkan satu hari tanpa kebaikan yang kita lakukan.
Jangan kita terbuai oleh kebanggaan dan kesombongan. Atau kita memandang kecil orang lain. Ini merupakan langkah menuju kesombongan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita memuja diri kita, meremehkan orang lain, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menguntungkan kita. Ini balasan yang Allah sediakan bagi kalian, dan usaha kalian dibalas dengan balasan yang benar-benar tak mungkin kalian bayangkan. Allah gambarkan dengan balasan wa kana sa'yukum mashkura, sesuai dengan nama Allah Asy-Syakur, membalas kalian dengan balasan yang penuh dengan ungkapan syukur yang tak terhingga. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal kita melihat dua tema manusia digambarkan Allah. Yang beriman, yang bersyukur, yang mengerjakan amal soleh. Dan satu lagi, yang ingkar, membangkang, dan menentang. Pasti cara hidup mereka berbeda. Demikian pula akhir hidup mereka berbeda, dan balasan yang mereka akan terima berbeda. Mari bersamai-ramai kita kembali kepada Allah. Berpegang kepada tali Allah, bersatu di atas jalannya. Jangan kita mau membiarkan diri kita dihasut dan dipecah belah oleh syaitan atau kaki tangan mereka dengan berkelompok-kelompok dan bergolong-golongan. Tapi mari kita bersatu dalam Islam dengan menamakan diri kita muslimina mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.